Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdoa, karya Agus Sri Purwanto. Pembaca cerpen Agus Sri Purwanto. Jangan pergi. Kali ini aku berteriak memekakan telinga mereka yang sedang tidur. Mimpi itu kembali hadir setiap malam yang kulewati minggu ini. Aku bukan paranormal atau orang pintar yang mengerti segala hal. Tapi yang satu ini memang aneh. Aku terus bermimpi hal yang sama berulang dan berulang setiap malam. Aku bingung. Tak berapa waktu, ibu menghampiriku. Mimpi yang sama lagi, nak. Sudah, jangan dipikirkan. Semua ini hanya bunga tidur. Suara lembut ibu membuat hatiku lebih tenang. Tapi saat ini aku kembali takut. Takut akan mimpi dan bayangan yang datang silih berganti. Ibu, anakmu ini perlu pelukan lembutmu. Imah akan tetap di pangkuan ibu. Imah tidak akan mengizinkan ibu pergi dan meninggalkan Imah sendirian di kamar ini. Sudah, tidak apa-apa. Baiklah, ibu akan mendongengkan sesuatu agar kamu lebih tenang. Cerita ini tentang seorang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang besar di Pulau Borneo. Putri itu dikenal dengan nama Putri Junjung Buih. Sudah pernah mendengar nama itu belum? Aku menggelengkan kepala. Ibuku melihat mataku dalam-dalam. Ia sangat mengetahui anaknya sangatlah manja. Oleh sebab itu, ibu mengusap keningku dengan lembut dan penuh perasaan. Setelah itu, ia mencium keningku mendalam. Baiklah, jika Imah belum pernah mendengar kisah ini, maka ibu akan memulai kisahnya dari kecantikan putri tersebut. Putri tersebut cantiknya seperti Imah, rajin, putih, rambutnya terurai berwarna hitam legam, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Tapi ada perbedaan antara Putri Junjung Buih dengan Imah. Apa ibu? Dia sangat pemberani dan tidak takut dengan apapun. Imah juga berani, Bu. Ah, iya. Sekarang Imah lebih berani dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Lanjutkan, Bu, lanjutkan. Iya, sabar. Anak ibu yang cantik harus memiliki sifat sabar dan penyayang seperti Putri Junjung Buih. Iya, Bu. Imah akan menjadi penyabar dan penyayang seperti Putri Junjung Buih. Kemudian cerita dilanjutkan, sehingga aku tidak ingat lagi ibu telah bercerita sampai di mana. Terakhir yang ku ingat adalah saat Putri Junjung Buih mengeluarkan kemampuannya mengusir pasukan dari kerajaan lain. Jalan menuju kamar terlihat begitu berantakan. Beberapa waktu ibu selalu menyempatkan untuk berbenah dari kegaduhan barang-barang yang jelas itu milik siapa. Imah nama panggilanku, Halimatus Sa'diyah nama yang diberikan kedua orang tua. Ayahku seorang tentara yang ditugaskan di perbatasan negara dengan negara tetangga yang terkenal dengan harimaunya. Ayahku telah lama meninggal. Kata ibu, ayah pergi ketika aku berumur 3 bulan. Saat ini, aku telah bersekolah di sebuah sekolah kecamatan di Kalimantan Timur. Kelas 11 IPA. Anak perempuan kesayangan karena aku adalah anak pertama dan satu-satunya di keluarga Nurdin. Keluarga terpandang dan kaya raya di daerahku. Walaupun demikian, ibu mendidikku untuk lebih mandiri. Setelah ayah tiada, ibu berjuang sendirian menyibukkan diri dengan usaha kain yang ia rintis 15 tahun yang lalu.
Imah, ibu telah berulang kali mengingatkanmu. Barang yang telah selesai digunakan seharusnya dirapikan kembali. Simpan di tempat yang dapat diingat. Jadi, ketika mencari kembali akan mudah. Iya, Bu. Tapi Imah baru selesai mandi. Sudah terlambat ke sekolah, Bu. Nanti saja Imah bereskan setelah Imah pulang dari sekolah. Jika nanti pulang sekolah, masih banyak pekerjaan lain yang mesti kamu kerjakan. Biasanya tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Ibuku walau memerintahkan untuk membereskan segala yang berserakan di lantai, tetapi tangannya tidak tinggal diam. Barang-barang tersebut diambil satu persatu dan ditumpuk pada sebuah tempat, kemudian dibawa ke kamarku. Ini, ibu bawakan barang-barangmu. Jangan diulangi lagi, Mah. Iya, Bu, terima kasih. Imah sayang sekali sama ibu. Iya, ibu tahu. Kamu cepat merapikan baju, segera makan roti dan berangkat sekolah. Nanti terlambat. Ibu memang sangat memperhatikanku. Ibu segera keluar kamar dan mempersiapkan sarapan. Aku sangat bersyukur bahwa aku memiliki ibu yang hebat dan pengertian. Lubuk hatiku menjerit lirih. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Lindungilah ibuku sebagaimana ibuku melindungiku sewaktu aku masih bayi. Amin. Tak terasa air mata berlinang di kedua ujung mata coklatku. Panas terik menyengat kulitku. Jam di tangan menunjukkan pukul 14.02. Aku telah sampai di rumah. Pak Jajang, satpam rumah kami, membukakan pintu gerbang. Siang, Non. Ibu baru saja datang. Tapi tadi nggak janjian kan pulangnya? Enggak, Mang. Tumben siang sudah pulang. Ya udah, Imah masuk dulu. Gerah. Iya, Non. Aku kemudian bergegas menuju rumahku. Memang, rumahku kata orang adalah rumah yang besar dan megah. Tapi bagiku, rumah tersebut adalah tempat yang sepi dan bagai tak berpenghuni. Kubuka pintu, langsung aku menerobos menuju kamar ibu. Belum sampai kamarnya, aku samar-samar mendengar ibu sedang menelepon seseorang. Aku kemudian mendekati pintu kamar ibu dan mencoba menguping pembicaraannya. Bukan begitu maksud saya mengerti. Tapi hal ini kan sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi saya tetap minta tolong, Mas. Jangan memberitahu apapun kecuali saya sudah mati. Apa? Mati? Kata-kata itu begitu menyesakan. Kenapa ibu dapat berkata seperti itu? Lalu siapa juga yang ibu telepon saat ini? Iya, Mas. Tetap tidak boleh datang ke sini. Mas tidak boleh datang menemui Imah. Mas harus menjaga rahasia ini sampai mati. Titik. Mas harus janji dulu. Mas, janji dulu. Baiklah. Ningsih lega sekarang. Aku kembali terkejut dengan kata rahasia yang disimpan sampai mati. Luar biasa. Aku kemudian berlari menuju kamarku. Ada apa ini? Rahasia apa yang disembunyikan ibu dariku? Siapa lelaki yang ibu telepon? Hal tersebut kemudian kembali berjajar beriringan silih berganti memenuhi pikiranku. Aku tidak kuat lagi. Dunia menjadi gelap. Beberapa hari ini ibu sudah tidak membuatkan sarapan lagi. Ibu pergi ke kabupaten untuk mengurusi toko yang menjadi pusat distribusi di daerahnya. Ibuku pejuang yang tangguh. Dia telah mendirikan beberapa cabang di beberapa daerah. Usaha kami berkembang begitu pesat dan cepat. Terlalu sering malah ibu pergi meninggalkanku. Saat ini aku kesepian. Ku ambil telepon genggam keluaran terbaru dari meja belajarku. Ku telepon ibu yang lama tidak pulang ke rumah. Aku kangen dan rindu belayan ibu. Aku kangen dan rindu dongeng ibu ketika malam tiba dan mimpi buruk yang sering melandaku beberapa waktu ini. Telepon ibu tidak diangkat. Ku tekan nomor yang sama hingga 10 kali. Tak kunjung mendapatkan suara di ujung telepon. Ibu kemana? Apakah ibu sedang rapat? Tapi kan ini sudah siang. Tidak biasanya ibu seperti ini. Suara dalam hatiku kembali datang.
Aku kemudian bangun dari tidur. Malas rasa hati ingin beranjak cepat-cepat dari kamar ini. Tapi rasa itu kemudian aku buang jauh-jauh karena jam 9 nanti aku harus pergi ke rumah Wati untuk tugas kelompok. Aku kemudian beranjak ke kamar mandi. Mang Jajang menyusulku ke rumah Wati. "Non Imah," muka satpamku itu sangat kebingungan. Air mukanya mengisyaratkan ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. "Ada apa, Mang? Kok Mang Jajang kesini? Ada apa di rumah, Mang?" Begini, Non. Aduh, gimana yang ngasih taunya ya? "Ada apa, Mang? Jangan membuat Imah jadi bingung juga dong." Begini, Non. Maaf sebelumnya. Tadi Mang Jajang kan jaga. Terus Mang Jajang lihat saluran air di rumah Non Imah ngalir. Pecah kayaknya. Aduh, Non Imah, Mang Jajang minta maaf. Kemarin Mang Jajang lihat pipa itu bocor. Waktu mau cerita sama Non Imah, keburu masuk rumah. Mang Jajang jadi lupa. "Non, maaf ya Non. Tapi Mang Jajang sudah ganti kok pipanya. Saya jangan dimarahi ya Non." "Ah, Mang Jajang, saya pikir ada masalah serius. Sudah, nggak apa-apa, Mang." Ya sudah kalau begitu, Non. Saya permisi pulang dulu." Aku pikir tadi ada masalah yang lebih serius. Ternyata masalah kecil yang membuat aku hampir copot dibuatnya. Aku kemudian teringat lagi dengan ibu. Ku ambil telepon genggamku. Tapi tetap tidak ada jawaban dari ujung telepon. "Mah, yang nomor 20 ini caranya kamu salah deh." Wati membuyarkan lamunanku. "Ah, masa? Coba aku lihat." Malam kian larut. Angin tetap saja enggan berjalan. Terasa udara mulai sesak. Sholat Isya sudah masuk waktunya. Tapi ibu juga belum memberikan kabar berita. Aku segera mengambil air wudhu di kamar belakang. Air mengalir dari keran dengan volume sedang. Kubasuh kedua telapak tanganku, kemudian kubaca niat dalam hati. Terasa sejuk air wudhu ini. Tiap tetesnya tetap memberikan kesegaran. Ibu pernah mengajarkanku bahwa air wudhu itu dapat membuat wajah kita bercahaya ketika di surga. Aku malah disuruh membayangkan jika di depan rumah kita ada aliran sungai dan dalam sehari kita masuk di sungai itu untuk mandi. Bagaimana jadinya? Aku jawab waktu itu, ya jadi bersih dan segar. Ibu kemudian membenarkan jawabanku. Penjelasan tersebut sama seperti kita berwudu 5 kali dalam satu hari. Benar-benar kisah yang indah. Tetes terakhir dari air keran telah jatuh ke bagian kaki. Aku kemudian segera ke kamar untuk mengambil mukena untuk sholat Isya. Kuhamparkan sajadahku ke depan. Sajadah ini, kata ibu, dibelikan ayah untuk hadiah pernikahan mereka. Wah, sajadah ini tentu sudah banyak makan asam garam kehidupan di rumah ini. Bagaimana tangisan, ratapan, dan doa dipanjatkan dalam setiap sholat orang yang menggunakannya. Segera aku mengambil tempat untuk menjalankan sholat. Tiba-tiba Mang Jajang memanggilku. "Non Imah, Non, permisi Non, penting ini Non." "Iya Mang, sebentar." Aku berjalan ke arah pintu kamar. "Iya Mang, ada apa?" Anu Non Imah, ibu." "Iya Mang, kenapa dengan ibu? Sudah pulang? Biar aja dulu, beritahu aja Imah mau sholat Isya." Bukan Non, bukan ibu. Tadi ada orang dari kabupaten. Katanya apa Mang? Aduh, gimana tuh ngasih taunya?" "Iya Mang, gak apa-apa. Apa katanya?" "Iya Non, katanya Pak Suryo tadi ada lihat mobil ibu di jalan. Terus dia curiga kok parkir di tempat sepi. Nah, Pak Suryo kemudian mendatangi mobil itu. Terus, iya Mang, terus ada apa?" Anu Non, ibu ditemukan tewas di dalam mobil. Pak Makmur juga ada di situ. Keduanya tewas Non. Kata orang mereka dirampok." Aku kemudian berpegangan pada pintu kamar. Tak kuasa aku menerima kabar yang begitu menyesakan ini. Mimpiku selama ini ternyata merupakan tanda akan terjadi hal yang memilukan seperti ini.
Mimpi itu sebenarnya ingin memberitahukan sesuatu kepadaku. Mimpi yang datang selama 1 minggu ini di tiap malamku. Dadaku terasa penuh sesak dan dunia kemudian menjadi gelap. Ya Rob, Engkaulah pemilik hati yang terluka. Engkaulah pemilik setiap jiwa. Saat ini kuserahkan semua urusan hanya kepadamu. Engkaulah pemilik hidup dan mati setiap makhluk. Aku percaya tak ada yang sia-sia. Kutitipkan kedua orang tuaku kepadamu. Jagalah kedua orang tuaku seperti mereka mengasihani aku ketika aku masih kecil. Amin. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.